Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Allah yang dikasihi Kristus yang bangkit. Tentang kematian, itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Sebab jika ada kehidupan, pasti ada kematian. Saya kira kita semua di tempat ini takut akan kematian. Namun persoalannya, ketakutan kita akan kematian itu cenderung karena hasrat manusiawi kita. Karena belum menikah, karena belum menyelesaikan kuliah, karena belum jalan-jalan ke Bali, ke Jakarta, atau mungkin ke Kapadokia. Jarang sekali ada yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan, biarkan saya hidup lebih lama lagi, sebab dosaku masih banyak. Saya ingin setarakan perbuatan baik dan jahatku, sehingga kelak tak masuk neraka. Atau ada yang berdoa seperti itu? Puji Tuhan jika ada yang berdoa seperti itu, sebab engkau menimbang hal rohani dibandingkan hal jasmani. Kematian selalu membawa sedih dan duka yang mendalam bagi kita, apalagi yang telah pergi adalah orang-orang terdekat kita. Perasaan sedih itu semacam melekat dalam diri kita. Kerelaan akan kepergian itu tentu butuh proses yang cukup lama. Namun sebagai orang beriman, kita mesti memiliki harapan akan kebangkitan setelah hidup kekal. Kita memiliki suatu keyakinan bahwa setelah kematian pasti ada kehidupan. Hidup bersama Kristus yang bangkit dalam kerajaan surga bersama para kudus. Peringatan arwah semua orang beriman yang dirayakan Gereja Katolik Universal pada hari ini meneguhkan iman kita bahwa dalam hidup selalu ada harapan akan kebangkitan. Sebagai permenungan awal, ada beberapa pertanyaan reflektif yang setidaknya menggugah kemapanan iman kita. Mengapa kita memperingati arwah orang beriman? Mengapa kita berdoa bagi para arwah? Bukankah Allah sendirilah yang menentukan manusia masuk surga atau neraka? Gereja Katolik mengajarkan adanya masa pemurnian di api penyucian atau sering disebut purgatorium. Di tempat ini semua manusia yang telah meninggal disucikan. Sebagai orang beriman juga, kita meyakini adanya dosa berat dan dosa ringan. Jika kita meninggal dalam keadaan sempurna dalam rahmat Allah, maka kita dapat langsung masuk surga. Namun jika kita meninggal dalam keadaan berdosa berat dan tidak bertobat, kita masuk neraka. Jika kita berada dalam keadaan di tengah-tengah, meninggal dalam rahmat, namun masih mempunyai dosa ringan atau masih menanggung konsekuensi dari dosa-dosa yang sudah diampuni, maka kita masuk tempat yang lain, yaitu api penyucian sebagai sebuah tempat pemurnian. Di api penyucian, orang-orang yang telah meninggal sangat membutuhkan doa-doa kita yang masih hidup di gereja ziarah ini. Selain sebagai bentuk hidup dalam persekutuan orang kudus, doa kita mampu menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Sebab jika dosa-dosa mereka diampuni dan disucikan, mereka bisa menikmati gereja jaya bersama para kudus di surga. Hidup dalam persekutuan para kudus di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Allah yang dikasihi Kristus yang bangkit. Dalam bacaan pertama, dalam kitab 2 Makabe, sangat jelas mengungkapkan dasar pengajaran mengenai api penyucian. Ketika Yudas dan anak buahnya hendak menguburkan jenazah pasukan yang gugur di medan pertempuran, mereka menemukan adanya jimat dan berhala kota Yamnia pada tiap jenazah itu. Maka Yudas mengumpulkan uang untuk dikirimkan ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Perbuatan itu adalah perbuatan iman yang baik, sebab meyakini surga sebagai tempat hidup setelah kematian dan didasari oleh pengharapan akan kebangkitan orang-orang mati. Keyakinan akan kebangkitan ini ditegaskan lagi oleh Paulus dalam surat pertamanya kepada jemaat di Korintus. Kristus dibangkitkan dari antara orang-orang mati sebagai sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Allah Bapa, sebagaimana dalam Kristus Putranya, menjanjikan kebangkitan setelah kematian.
ada hidup baru bersama Allah Bapa dalam surga. Iman akan kebangkitan itu mesti tertanam dalam diri kita sebagai orang yang beriman akan Kristus. Allah menghendaki agar semua orang yang percaya kepadanya tidak hilang dan dibangkitkan pada akhir zaman. Sabda Tuhan ini termaktub dalam bacaan Injil Yohanes yang telah kita dengar bersama tadi. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Allah yang dikasihi Kristus yang bangkit, kita diharapkan mampu menjaga relasi kita dengan saudara-saudari kita yang telah mendahului kita melalui doa, sehingga jiwa mereka dapat beristirahat dengan tenang dan damai di surga. Doa kita yang masih hidup merupakan bentuk perbuatan kasih sebagaimana yang Allah kehendaki. Imbalannya jelas, jika mereka yang kita doakan masuk dalam perhimpunan para kudus, merekalah yang kemudian akan mendoakan kita jika kelak kita meninggal. Prinsipnya, doa kita kepada mereka yang telah meninggal merupakan bekal dasar bagi kita jika kemudian kita juga meninggal, bahwa kita mempunyai orang kudus yang akan mendoakan kita jika kita meninggal. Doa kita tidaklah sia-sia. Doa kita sangat berarti bagi orang-orang yang telah meninggal. Doa kita menyelamatkan mereka. Tetapi percayalah bahwa kita hidup dalam persekutuan para kudus. Mereka yang selamat dan tinggal bersama para kudus di surga kelak akan menyelamatkan kita melalui doa mereka pada akhir zaman. Semoga kita senantiasa menjaga hubungan kita dengan orang-orang yang telah meninggal dunia, agar kelak kita bisa berhimpun bersama dalam persekutuan para kudus dalam kerajaan surga.